Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari ilmu, kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh penting yang berperan besar dalam proses futuhat dakwah Islam di kawasan Afrika Utara dan Eropa. Ia merupakan sosok panglima pemimpin pasukan muslim yang bernama Musa bin Nusair. Syekh Muhammad Said Nursi dalam bukunya Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah mengatakan bahwa sedemikian berpengaruhnya Musa bin Nusair, ia pun dijuluki sebagai sang penakluk Andalusia. Musa bin Nusair merupakan sosok pemimpin yang adil, sekaligus seorang panglima perang yang gagah berani dan tangguh. Musa bin Nusair bin Abdurrahman bin Zaid al-Lahmi yang lahir pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi menghabiskan masa kecilnya di Damaskus. Pada masa pertumbuhannya itu, ia sempat menyaksikan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Kemampuannya dalam bidang militer dipelajarinya sejak usia remaja. Pada masa-masa itu, ia benar-benar memperhatikan dan mempelajari bagaimana strategi pasukan muslim, terutama pasukan angkatan laut. Kelak, apa yang ia pelajari tentang strategi angkatan laut pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dipraktikkan olehnya untuk ekspedisi pasukan angkatan lautnya sendiri. Pada masa Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Marwan bin Hakam, yaitu pada tahun 684 sampai 685 Masehi atau tahun 64 sampai 65 Hijriah, Musa mulai bergabung dalam sebuah ekspedisi militer dalam rangka pertempuran melawan angkatan laut Roma. Sejak itu, Musa juga menjadi sahabat dekat anak Khalifah Marwan yang kelak akan menggantikannya memimpin Daulah Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Maka kemudian pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi atau tahun 65 sampai 86 Hijriah, Musa turut dalam ekspedisi penaklukan Afrika. Sejak itu, Musa bahkan menjadi orang kepercayaan Abdul Malik bin Marwan dalam rangka futuhat dakwah Islam di wilayah barat. Pada tahun 705 Masehi atau 86 Hijriah, Musa kemudian diangkat oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menduduki jabatan strategis sebagai gubernur Afrika Utara dan sekitarnya. Pada saat yang sama pula, ketika ia diangkat sebagai gubernur tersebut, Musa menunjukkan kemampuannya sebagai panglima terlatih. Ia berhasil menaklukkan Sisilia, sebuah kawasan di selatan Italia di pesisir Laut Mediterania. Untuk memperluas wilayah futuhat dakwah Islam ke kawasan Eropa, Musa menerapkan kebijakan dan strategi yang penting, yaitu mempersatukan bangsa Arab dengan bangsa Berber di Afrika Utara. Hal ini dalam rangka membangun kekuatan pasukan yang lebih banyak dan lebih solid lagi. Dalam proses futuhat ke Andalusia, Musa memimpin langsung 10.000 pasukan untuk bertemu dengan orang kepercayaannya, yaitu Tariq bin Ziyad. Mereka keduanya kemudian bertemu di Andalusia dan kemudian membebaskan Andalusia pada tahun 715 Masehi atau 96 Hijriah. Pasukan tentara Islam pimpinan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad akhirnya berhasil menguasai sebagian daratan Eropa, dari Jabal Tariq hingga pegunungan Barans. Ajaran Islam pun bersemi di benua Eropa. Kota-kota di Spanyol seperti Zaragoza, Barcelona, dan Daniah berada dalam genggaman peradaban Islam. Penaklukan Spanyol oleh Musa dan Tariq memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial dan politik pada masa itu. Kediktatoran dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan sikap saling menghormati. Bin Nusair tak hanya seorang panglima perang yang gagah berani, ia juga dikenal sebagai seorang dai ulung. Berkat dakwahnya yang memukau, penduduk di Afrika Utara berbondong-bondong memeluk Islam. Musa juga dikenal sebagai pribadi yang soleh dan tawakal. Ia juga merupakan orang yang sangat pemberani, cerdas, dermawan, bertakwa, dan berpendirian kuat. Belum pernah sekalipun pasukan di bawah pimpinannya kalah dalam berperang. Ia sangat menjunjung tinggi agamanya. Sebagai muslim yang taat, ia sangat menghargai kesetaraan hak setiap manusia. Latar belakang
serta ras.